Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video ya tutorial yaitu Microsoft Word. Yang pertama-tama kita mulai dengan menulis sesuatu, terus kemudian misalnya ini daftar sesuatu, alat pembuatan sebuah makarya itu ya, atau mungkin kerajinan, misalnya alatnya gunting, kertas dan sebagainya. Nah, kita rencananya ingin buat daftar alatnya berapa, nomor satu, dua, dan sebagainya gitu ya. Maka dari itu kita akan perlu tulis misalnya gunting ini nomor satu dan sebagainya. Ya ini mudah, tapi di sisi lain ketika banyak sekali daftarnya maka itu akan kesulitan teman-teman. Jadi ada cara lain yang lebih mudah, yaitu dengan pertama-tama kita harus sorot terlebih dahulu. Eh, Cara menyorot dengan teman-teman masih ingat bahwa kita harus menekan klik kiri secara terus-menerus, kemudian baru kita arahkan ke sorotan yang pas dengan apa yang kita inginkan. Oke, sudah kan ya? Kemudian, oke, kemudian kalian klik di bagian ini, numbering. Kalau teman-teman nggak tahu, sebentar ya. Saya akan screenshot juga. Hold on a minute. Tunggu sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang ini dia, yang bagian ini. Saya akan gambarkan sekalian juga. Ini dia. Ini teman-teman klik dulu. Jadi yang bagian ini ya. Maka dia akan tertulis angkanya secara otomatis. Di sisi lain, teman-teman juga bisa memajukan posisinya antara penomoran tersebut teksnya. Misalnya yang tadi seperti ini, wah kayaknya kurang pinggir ke kiri, maka tentu kita pinggirkan ke kiri bisa. Jadi ada dua ini, kalau teman-teman sudah tahu, saya akan tunjukkan juga di, oh ya, itu di gambar Zoom saya. So anyway, ngomong teman-teman, eh bisa kalian lihat ini meskipun kecil, semoga teman-teman bisa melihatnya. Yang ini bagian di bagian kanan sendiri ketika eh, sudah di teksnya ini ya teman-teman. Sedangkan yang ini adalah sebelum angkanya, sebelum angkanya teman-teman. Maksud saya ketika saya majukan seperti ini, yang bagian kiri sendiri yang kecil di atas itu, maka itu yang akan memajukan angkanya teman-teman. Sedangkan yang belakang itu bagian yang untuk majukan atau memposisikan teksnya tersebut. Oke, terus kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita ingin memberi jarak di bawahnya itu teman-teman, maksudnya apa? Misalnya ini kurang renggang nih. Teman-teman bisa melakukan seperti itu. Yang pertama-tama kalian klik yang ini, line and paragraph spacing. Hold on a minute, ini dia. Ini ya. Kalian bisa klik terus kemudian akan ada pilihan teman-teman. Misalnya apakah 1,0, 1,15, 1,5 dan sebagainya, kalian bisa lihat. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena di skripsi akan ada aturan di mana penspasiannya adalah 1,5. Maka jadi mungkin kita bisa pakai itu 1,5. Nah, kemudian saya selesaikan ya. Nah, ngomong tentang skripsi, saya akan ajarkan beberapa hal yang teman-teman perlu tahu ketika kalian akan skripsi selanjutnya. Yang pertama-tama adalah bentuk kertasnya. Teman-teman, kalau masih seperti ini, masih tidak bisa diterima di skripsi. Maka dari itu, kita kalau ingin mengatur halaman halamannya, maka teman-teman harus yang pertama-tama pergi ke page layout terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat toolbarnya itu. Mungkin akan saya screenshot lagi ya sebentar. Oke, nah di sini akan ada tulisan page layout, dekatnya insert. Saya khawatir kita akan belajar tentang insert nanti. Sementara ini ya, page layout itu kalian pilih, terus kemudian maka kalian akan melihat banyak pilihan. Nah, teman-teman pergi ke page setup, ada tombol kecil sekali pinggirnya di situ. Teman-teman klik ya. Yang mana?
Akan saya screenshot lagi sebentar. Nah, kalian bisa lihat itu ya. Itu yang kalian klik yang ini. Kecil ini teman-teman. Ya, baru kalian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah namanya margin teman-teman. Ini yang harus kalian tata ketika di skripsi. Yang pertama-tama biasanya, ya jadi setiap kampus berbeda-beda. Yang awal-awal biasanya yang atas itu 3, kadang ada 4 juga. Jadi teman-teman harus mengetahui hal tersebut. Untuk yang bawah biasanya pasti 3 cm. Saya belum pernah mengetahui yang di atas atau di bawah itu. Untuk yang ke bagian kiri biasanya 4 cm. Terus untuk yang ke kanan biasanya 3 cm. Jadi seperti itu rata-rata. Terus ketika kita tombol OK, maka dia akan berubah posisinya menjadi seperti ini ya. Oke. Terus teman-teman seumpama, bro, kenapa kok punya saya inci daripada sentimeter? Itu biasanya karena bahasa, teman-teman. Kalau bahasa kalian pakai Indonesia biasanya pakai sentimeter, tapi jangan khawatir, teman-teman bisa langsung ditulis otomatis, misalnya ini dalam inci. Langsung teman-teman tulis 3 cm gitu. Langsung biasanya otomatis, teman-teman. Untuk mungkin untuk solusi yang lain biar bisa bermantan sentimeter antara mengganti bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau mungkin pakai cara lain. Terus sementara ini mungkin saya belum bisa jawab. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya beritahu bagaimana caranya. Oke, Mama, kita akan lanjut ke hal lain yaitu menaruh gambar. Karena apa? Skripsi juga pasti akan menaruh banyak gambar sekali. Maka dari itu, kalau kalian ingin menaruh gambar, teman-teman harus lihat ke pilihan yang atas ini. Di sini akan terlihat banyak sekali pilihan tadi kan ya, back layout. Kita tadi di bagian back layout, pinggirnya back layout ada tulisannya insert, itu kita klik. Kalau teman-teman tidak tahu berdasarkan screenshot, teman-teman bisa lihat yang ini, insert ini, itu di tombol ya teman-teman. Oke, terus kemudian kalian bisa lihat di sini bla bla bla. Kalian klik yang picture ini ya, atau tulisannya picture ya. Itu kalian klik. Kalau teman-teman tidak bisa lihat juga, saya akan screenshotkan juga. Ini dia. Nah, ini ya teman-teman, picture itu tadi. Nah, itu diklik. Oh, maaf, ke tombol. Nah, ini dia. Terus kalian masukkan gambar yang kalian ingin. Saya tidak tahu ini gambar apa. Nah, iya seperti itu teman-teman. Kalian bisa klik klik gambarnya. Contohnya itu tadi ya. Misalnya gambarnya ini. Kalian bisa klik 2 kali gambar tersebut atau diklik insert sama saja, teman-teman. Atau kalau saya enggak ingin di folder ini, saya mau cari di folder lain atau mungkin di HP kalian atau sebagainya, ada navigasinya itu yang di kiri sendiri, teman-teman. Ini adalah komputer kalian. Teman-teman bisa milih mau ngambil yang mana nih, yang di yang di C ataukah di D, ataukah kalau biasanya kalian masukkan HP, biasanya mungkin nama HP kalian di sini, kalian bisa klik, terus kemudian kalian cari foldernya. Jadi ini biasanya bagian yang paling sulit karena teman-teman harus tahu di mana foldernya kalian masukkan, mau masukin gambar itu tadi ya teman-teman ya. Soalnya ternyata ada di picture ini, di gambar. Oke, sudah ketemu, diklik 2 kali atau diklik insert sama saja ya. Kalau tidak jadi, oh kayaknya tidak jadi, nanti saja kalian bisa klik cancel atau X ini ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian kalau ingin memposisikan gambar di tengah, ke kanan atau sebagainya bisa enggak? Bisa. Sama seperti teks, jadi dia bisa diarahkan seperti itu. Ya, bedanya dia tidak bisa gak digerakkan gitu, enggak seperti itu. Cara kerjanya, teman-teman, ini lebih ke mengarah kayak teks. Jadi misalnya ingin ditaruh tengah-tengah, bisa teman-teman. Kalau kalau kayak gini kan belum terlihat. Saya akan kecilkan, besarkan terlebih dahulu. Atau mungkin akan saya jelaskan gimana sih cara mengecilkan dan membesarkan gambar. Yang pertama-tama, kalian bisa lihat di gambar ini ada lingkaran, ada kotak, atau mungkin saya akan screenshot karena ini terlalu kecil juga. Hold on a minute, sebentar ya. Ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada, oh mungkin terlalu kecil ya. Nah, ini lingkaran kecil, lingkaran besar. Ini dia.
ini juga kotak dan sebagainya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan gambar. Kalau misalnya contohnya kita sebelum itu kalau kita ingin besarkan kecilkan, kalian harus perhatikan mouse kalian berbentuk tanda panah atas bawah miring gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa menggerakkan itu ya. Nah, maka dari itu kita paskan, oke, sudah pas kan, baru kita arahkan ke atas ke bawah. Kalian dengan caranya gimana? Diklik kiri terus menerus ya. Baru kita ataskan kalau ingin kecil atau kita bawakan kita ingin besar. Tergantung posisinya yang mana teman-teman ingin membesarkan kecilkan itu biasanya kalau yang di pojok kiri bawah atas kanan pojok kanan atas atau bawah itu biasanya secara general secara menyeluruh untuk membesarkan mengecilkannya teman-teman, tapi bedanya kalau untuk yang kotak kiri kanan atas bawah itu beda. Misalnya untuk yang kiri berarti ini ini hanya untuk memajukan untuk membesarkan di bagian kirinya teman-teman. Misalnya saya ingin melebarkan bagian kiri, jadi hasilnya seperti ini bisa, atau mungkin hasilnya untuk membesarkan di bagian kanan juga bisa, kayak atas juga seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa harus kursornya itu atau yang gerak-gerak ini teman-teman yang kalian lihat itu harus bentuknya ganti ya. Jadi arah itu tadi agar teman-teman bisa memastikan bahwa teman-teman bisa membesarkan teks tersebut. Oke. Nah, ngomong karena sudah kecil gambarnya, maka kita yang awalnya kan gini, belum di tengah ya. Nah, kita ingin menaruh gambarnya di tengah nih. Maka dari itu seperti sebelumnya kita klik center atau Ctrl E teman-teman. Nah, dia akan otomatis di tengah seperti itu. Oke, kira-kira sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.